Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat salamnya, ibu ulangi lagi. Ibu hadiahkan sebuah pantun ya. Jalan-jalan ke beras lagi, singgah sebentar membeli tomat. Jika kita umat Nabi, jawab salam ibu dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar anak ibu sehat semuanya hari ini. Sudah makan tadi kan jam istirahat? Sudah. Sudahnya sarapan atau sudah makan tadi, maka kita belajar bisa lebih semangat. Baiklah, sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu, yang mana berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas pimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membaca doanya. Selanjutnya ibu akan cek kehadirannya ya. Bayu Simbola, Christian, Biru. Evan Christian, Muhammad Almari, Ada ibu. Alda Istiada, Almira Az-Zahra, Az-Zuhra, Berti, Desta Amelia. Baiklah, sebelum pembelajaran ibu mulai, ibu akan memberi pantun motivasi ya. Nanti bilang cakep gitu ya nak ya. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin jadi pintar, haruslah rajin belajar. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, jangan sampai ketinggalan. Adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Saya Bu. Iya, Tania. Apa itu pembelajaran kita minggu lalu, Tania? Teks pidato persuasif, Iya. yaitu pidato yang bersifat mengajak atau memuju audiens sesuai dengan tujuan pidato yang disampaikan. Tujuannya yaitu menarik perhatian pendengar, memuju atau mengimbau pendengar agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pidato tersebut. Iya, bagus anak ibu. Berarti masih mengingat pembelajaran minggu lalu. Jadi kita sekarang bermain es krim. Ya, oke ya. Nanti kalau ibu bilang 1, tepuk tangannya 3 kali. Kalau ibu bilang 2, tepuk tangannya 1. Kalau ibu bilang 3, tidak tepuk tangan. Oke? Yuk kita mulai bermain ice breaking ya anak-anak ibu ya. 1, 2, 3, 2, 1. Iya, ternyata anak ibu sudah konsentrasi ya. Semuanya sudah paham, misalnya sudah konsentrasi. Jadi sudah bisa kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sudah bisa dimulai pembelajaran kita hari ini anak-anak? Sudah. Sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cerpen. Cerpen. Ada yang ingat apa itu cerpen? Iya, Dewi. Apa itu cerpen, Dewi? Cerpen adalah narasi prosa fiksi singkat yang lebih pendek dibandingkan dengan novel. Cerpen
menggunakan karakter yang lebih sedikit. Iya, bagus ya. Cerpen adalah seperti yang dibaca temanmu tadi tentang cerpen. Ketika cerita cerpen itu kita menentukan unsur-unsurnya. Nah, sekarang coba buka handphonenya nah Ibu yang ada link yang tentang contoh cerpen. Buka dulu di HP-nya. Pak nombor ini ya. Udah ada buka semuanya? Ya, bukan nak dulu ya. Nanti tentukan siapa nama tokohnya, siapa unsurnya bagaimana, temanya apa ya. Nah, perhatikan dulu. Udah dapat. Bagian atasnya agak rata, sampingnya kemudian. Meskipun nampak isokan duduk di atasnya jika dimakan sebelah sehingga semasa habis minum air. Sekira di atasnya, melepaskan lelah sambil menunjukkan rasa sayang padanya. Tanyakan kapan dia lahir. Saya sudah didengarkan seperti jawaban dia. Meskipun tampaknya tidak berkeberatan jika diajak bicara mengenai apa saja. Jawab pertanyaan. Ya, yang pertama empat aksi penyampaian tentang pengertian cerpen udah, kemudian memahami unsur-unsur pembangun cerpen di LKPD. Nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Yang terakhir kegiatan kita adalah penutup. Jadi sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya akan Ibu bagikan. Kelompok pandai mana? Ini. Ini dikasih kelompok pandai. Ya, LKPD-nya kerjakan anak-anak bersama kelompoknya tentang cerpen. Apa tadi judulnya? Batu di pekarangan rumah. Ya, batu di pekarangan rumah. Ya, oke. Sekarang kerjakan tugasnya bersama temannya. Tulis dulu nama kelompok. Nah, ditulis nama kelompoknya nak ya. Tulis nama kelompoknya. Terus ada berapa orang, itu ditulis nama kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Kerjakan bersama temannya. Tulis nama kelompoknya dulu. Ada yang mau dipertanyakan, silakan ditanyakan. Ya, Anuari mana pensilnya? Kerjakan nak. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya terlebih dahulu? Kelompok mana yang mau maju?
Bu Vivian, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kita ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang cerpen yang berjudul Batu di Pekarangan Bunga. Baiklah, selamat siang. Saya Dika sebagai moderator. Saya Christian sebagai pembaca. Saya Madinita sebagai anggota. Saya Yolanda sebagai anggota. Baiklah, saya serahkan kepada Christian selaku pembaca. Baiklah teman-teman, saya mohon perhatiannya. Sebelum kami mengulik apa saja unsur dalam cerpen ini, alangkah baiknya kita baca dulu cerpennya. Cerpennya berjudul Batu di Pekarangan Rumah oleh Sabadi Djoko Darmono. Waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak di salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Batu itu bundar, bagian atasnya agak rata, hitam legam. Aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing. Sehabis bermain di pekarangan rumah kami itu, aku sayang sekali pada batu itu, sebab ia pendiam meskipun tampaknya tidak berkerabatan jika diajak bicara mengenai apa saja. Jika sedang sendiri malam-malam sehabis bermain gobak salur atau jamuran, aku suka duduk di atasnya, melepaskan lelah sambil menunjukkan rasa sayangku padanya. Kutanyakan kapan ia lahir. Sebagai batu, kenapa ia berada di situ? Siapa yang telah membawanya ke pekarangan rumah kami? Dan kenapa ia lebih suka membisu? Aku tidak mengharapkannya menjawab pertanyaanku itu, sebab toh seandainya dijawab, aku tidak akan bisa memahaminya. Ia memiliki bahasa lain, tetapi tampaknya ia memahami sepenuhnya makna setiap pertanyaanku. Aku sangat menyayanginya dan merasa seperti kehilangan kawan untuk berbagi perasaan ketika harus meninggalkannya. Demi mata pencaharian, mengembarai kota dari kota ke kota. Hari ini aku pulang untuk mengirimkan dan menyampaikan salam pisah kepada ibuku, yang selalu aku bayangkan sebagai seorang dewi itu. Beliau meninggal dengan sangat tenang kemarin, tanpa meninggalkan pesan apapun. Namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus kulakukan sehabis pemakamannya, yakni melihat apakah batu itu masih ada di tempatnya yang dulu. Aku yakin dulu ibu suka diam-diam menyaksikanku duduk di situ, diam saja seperti menunggu kedatanganku. Malam ini suasana sepi. Setelah semua keluar dan tamu yang menyampaikan bela sungkawa meninggalkan rumah kami, aku dan batu itu berdua saja. Aku duduk di atasnya dan sama sekali tidak berniat mengajukan pertanyaan seperti waktu masih kecil dulu. Ia tetap pendiam, dan aku yakin bahwa sekarang ia pun sama sekali tidak berminat berbagi perasaan denganku, karena tidak ada lagi yang mampu menguasai kosakata bahasa. Itulah cerpen yang kami akan bahas. Berikut akan kami bacakan unsur intrinsiknya. 1. Unsur intrinsik pada cerpen Batu di Pekarangan Rumah. Yang pertama akan kami bahas adalah tema. Tema yang diambil dari sini adalah hubungan manusia dengan benda mati, nostalgia, dan juga apa arti dari cerita tersebut, yaitu batu. Tokoh yang ada di sini adalah aku, yaitu narator itu sendiri. Penokohan, aku atau sang narator sebagai protagonis sekaligus tokoh utama memiliki hubungan emosional yang mendalam dengan batu dan ibu. Latar dibagi menjadi 3, latar ruang, latar waktu, dan juga suasana. Kami akan membahasnya satu persatu. Dimulai dari latar ruang. Sebagian besar berlangsungnya di pekarangan rumah tokoh utama, terutama di sekitar batu hitam. Ruang tersebut menciptakan atmosfer intim dan penuh makna bagi tokoh utama. Latar waktu melibatkan 2 periode, yaitu masa kecil tokoh utama terbukti dari dialog saat aku masih kecil dan saat dewasa setelah ibunya meninggal. Latar suasana bervariasi tergantung pada momen-momen tertentu. Ada nostalgia dan kehangatan saat tokoh mengingat masa kecilnya. Namun suasana berubah menjadi lebih introspektif dan hening ketika tokoh kembali ke pemakaman ibunya. Selanjutnya alur cerita mengikuti perjalanan tokoh utama dari masa kecilnya hingga dewasa. Maka alur dalam cerita ini adalah alur maju, meskipun ada retrospeksi atau kenangan yang membawa pembaca ke masa lalu. Alur mundur, namun pengembangan cerita yang berfokus pada perjalanan waktu menciptakan alur maju yang lebih linear. Selanjutnya sudut pandang, menggunakan sudut pandang orang pertama atau narator itu sendiri, sehingga pembaca melihat cerita ini dari perspektif langsung tokoh utama.
Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini ditulis dengan gaya bahasa yang menggambarkan perasaan dan hubungan tokoh, serta amanat yang disampaikan adalah amanat menyampaikan nilai-nilai seperti rasa sayang, nostalgia, dan bagaimana hubungan dengan benda di sekitar kita dapat membentuk pengalaman hidup dan perasaan kehilangan ketika harus berpisah. Sayangilah selagi ada, syukuri dan berbahagialah selagi itu ada, karena semua akan pergi dan menghilang begitu tiba waktunya. Selanjutnya, apa simpulannya? Simpulannya adalah menyoroti ketenangan dan kebersamaan antara tokoh utama dan batu hitam di pekarangan rumahnya. Selebihnya kami itu saja yang kami sampaikan. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan sekarang. Ya, ada yang Jika ada menanggapi? teman-teman yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ada? Sesuai maksudnya? Ya, tutup. Baiklah, saya tutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ulang tadi Ibu akan menambahkan sedikit, ada yang kurang, yaitu di dalam cerpen tadi kita istilahnya membahas masalah tentang kehidupan yang dihadapi oleh si aku adalah tokoh pertama tadi dalam cerpen. Dia merasa kasihan, merasa sedih karena ditinggal oleh siapa, Nak? Ibunya. Ya. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran ini, Ibu akan mengadakan refleksi. Ya, refleksi bagaimana pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau tidak. Nanti kalau senang, nanti kasih jempol ya. Ibu tanya, bagaimana pembelajaran kita anak-anak hari ini? Senang. Ya? Jempol. Kalau tidak senang, berarti diam saja ya, Nak ya. Sekali lagi Bu tanya, bagaimana rasanya anak-anak Ibu pelajaran tentang pembangunan cerpen hari ini? Senang. Sekali lagi Bu tanya, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Senang. Harus semangat. Alhamdulillah ya anak-anak Ibu semuanya senang hari ini ya. Jadi sekarang kita sebelum itu Ibu akan menguji yaitu tes pengetahuan kamu ya, Nak ya. Sebelum menguji tes pengetahuan, Ibu akan menulis kerjakan secara individu ya. Tulis ini Nak dulu ya. Ibu akan memberikan tes esai ya. Esai, lupa ya. Esai. Dulu. Pantang apa cuma mereka. Jadi anak-anak Ibu, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberi pantun ya. Pak Topik menjahit kupiah. Kupiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, maka setelah Ibu membaca pantun tadi, ketua kelas kita dulu berdoa untuk menutup kita ya. Ketua kelas, untuk doanya karena kita mau pulang sudah siang ini. Bersiap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya anak-anak Ibu.
Nah, Ibu akhiri ya. Maka berangkat pembelajaran kita, kan? Terima kasih semuanya, anak Ibu.